Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu anit turathi, pembicaraan tentang tradisi. Idzan, dengan demikian, laisa hadithan anid din, bukanlah pembicaraan tentang agama. Ini kemarin ada pertanyaan juga ya. Ini sebenarnya membicarakan apa ini tradisi? Nah, Hanafi di sini secara eksplisit menyatakan bahwa yang dibahas adalah tradisi dan ini tidak membahas tentang agama ya. Nanti ada konsekuensinya tentang hal itu. Fatturathu hadaratun, tradisi adalah peradaban. Ini pertanyaannya Mas Faik kemarin ya. Tradisi adalah peradaban. Wal hadaratu nasyi'atun bi fi'liz zamani wal makani, dan peradaban muncul dengan aktivitas yang mewaktu dan meruang. Hadarah, ada beberapa konsep ya. Ada hadarah, ada tsaqafah. Hadarah biasa diterjemahkan dengan peradaban atau civilization bahasa Inggrisnya. Sementara tsaqafah itu disinonimkan dengan istilah culture or kebudayaan di kita. Ya, ada yang memposisikan dua hal itu sama, tapi ada yang memposisikannya secara berbeda ya. Hanafi ini tidak secara spesifik sebenarnya, Mas Faik. Dia meletakkan peradaban itu di mana ya, gitu. Kalau orang yang menyamakan tradisi dan kebudayaan dengan peradaban, ya tidak ada perdebatan soal itu. Tapi ada yang meletakkan peradaban itu sebagai kondisi lebih ya, lebih tinggi daripada kebudayaan. Artinya kebudayaan itu sederhananya adalah hasil interaksi, pikiran, perbuatan manusia, suatu komunitas manusia yang efeknya hanya pada komunitas itu. Kalau saya mendefinisikan kebudayaan semacam itu. Sementara peradaban itu adalah peradaban adalah kebudayaan plus ya. Artinya sesuatu hasil dari pikiran, perbuatan, tindakan dari suatu komunitas itu, manfaatnya sudah tidak hanya bagi komunitas itu, tapi bagi komunitas yang lebih luas. Contohnya apa ya? Contohnya ya, di Islam itu ada hal yang masih tarafnya kebudayaan, ada yang tarafnya sampai ke taraf peradaban. Kalau misal, tapi ya kalau dipikirkan lebih lanjut sebenarnya hal yang tsaqafah pun bisa sampai ke taraf peradaban ya. Contoh, kita di fikih lah ya. Bab pertama kan toharoh ya. Itu kan sebenarnya tsaqafah itu. Ya, tsaqafah ya. Manfaatnya kan untuk kita. Kenapa kita perlu toharoh? Agar kita bisa beribadah. Kan gitu kan? Beribadah, ini kan beribadah versi kita sebagai muslim. Artinya secara eksplisit ya, secara dohiriyah, babut toharoh fil fiqhi itu hanya tsaqafah ya. Tapi kalau kita mikir lebih lanjut, ini sebenarnya peradaban ya kan. Kenapa? Karena hal ihwal apapun kita harus bersih dulu. Kita mau menghadap Tuhan, kalau percaya dengan Tuhan dalam ini harus bersuci dulu ya kan. Kalau ya kan tadi kan ini ngomongin peradaban Mas, kan ngomongin peradaban. Tapi kalau misalnya tadi seandainya ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, kebersihan itu penting, ya kan? Kemudian yang dibahas dalam hal toharoh pertama adalah air. Air itu sumber kehidupan. Ada yang seolah-olah kan ngomong tohirun, mutohirun itu kan ini urusan kita banget ya. Hanya orang Islam saja gitu. Sepertinya kebudayaan doang. Padahal ini bisa jadi peradaban. Air itu ya, kita membutuhkan air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Ini ngomongin peradaban ya. Peradaban
besar rata-rata muncul dari suatu kawasan yang dekat dengan sungai. Benar nggak? Mesir ada Nil, ya. India ada Gangga, Meksiko ada Amazon, Cina ada Sungai Kuning, Mesopotamia, Iran, Irak, Persia ada Sungai Tigris dan Efrat, ya kan? Dulu Indonesia, Tarumanegara punya Citarum, ya. Jawa Timur punya Sungai Brantas dan kawan-kawan. Jawa Tengah ada Sungai Bengawan Solo, misalnya gitu kan. Peradaban-peradaban besar rata-rata dekat dengan air yang tohirun mutohirun, bersih. Artinya kalau mau beradab suatu bangsa itu harus menjaga air sebenarnya. Nah, coba Jakarta ini ada berapa sungai di Jakarta? Kalian tahu? Kalian kalau googling ada 12. Dari 12 itu mana air yang tohirun mutohirun? Gak enek walaupun satu. Artinya kita, kalau kita membahas tadi ya secara fikih ya, secara peradaban kita nggak beradab sebenarnya. Walaupun bener nggak beradab kita, nggak beradab. Kita budayanya berarti jelek. Ya, tadi kita kalah dengan nenek moyang kita yang punya Citarum bersih ya. Bener ya, Citarum ya. Tarumanegara itu apa? Ciliwung ya. Intinya tadi ya, nggak tahu, saya orang Pekalongan, sungai di Pekalongan itu sampai detik ini jernih. Kemarin saya pulang kampung itu jernih, mandi dari situ pun, dan itu nggak jauh dari kota. Rumah orang tua saya itu di kecamatannya dekat dengan kabupaten, dan itu masih jernih sekali. Kalau anak saya dulu Tara itu bilang sungai di rumah Mbah bersih. Kalau di Jakarta nggak disapu, jadi kayak bayangannya bersih itu disapu gitu. Ya kalau di Jakarta kotor kan nggak disapu gitu. Gitu. Artinya justru orang di Pekalongan yang mungkin kurang apa ya, nggak tidak sebergaul Mas Faik ya, orang anak Jaksel ya. Anak Jaksel itu kan. Anaknya ganjil, anak Jaksel nih kan. Ini anak kalian anak Jaksel kan. Tapi dalam hal air itu jauh lebih beradab. Nah, itu sebagai contoh ya. Ini karena ngomongin peradaban nih, nyambung pertanyaan Mas Faik tempo hari. Nah, kita kembali ke teks. Menurut Hanafi, tradisi ini urusannya adalah dengan hadharah. Hanafi tidak menjelaskan apakah hadharah ini ekuivalen dengan thaqafah atau tidak, ataukah lebih. Itu dia tidak menjelaskan. Intinya tradisi itu bisa adalah suatu hasanah, suatu komunitas yang di satu sisi bermanfaat bagi komunitas itu. Kalau dia sampai taraf hadharah, dia bermanfaat untuk komunitas manapun. Semacam itu ya. Seperti tadi ya. Konsep itu asalkan dipikir lebih dalam, itu tidak hanya thaqafah, tidak hanya din, tidak hanya thaqafah, tapi juga hadharah. Oke. Wal hadharah nasyiatun bi fi'liz zaman wal makan. Nah, ini yang ingin dikatakan. Bahwa peradaban itu muncul terkait dengan ruang dan waktu, menyejarah. Yang dikatakan karena tradisi itu adalah peradaban, artinya yang dibahas oleh Hanafi adalah sesuatu yang menyejarah, bukan sesuatu yang diam begitu saja sama di semua tempat dan ruang ya, di semua tempat dan waktu, tapi sesuatu yang mungkin berubah, maka dikaji ya. Yang dibicarakan adalah sesuatu yang menyejarah. Nah, ini menarik, walaupun ini nanti perlu pemikiran lebih lanjut nih. Wa kullu ma fit turathi laisa fid din. Semua hal yang ada di tradisi tidak ada di agama. Wa kullu ma fid dini laisa fit turath. Semua hal yang ada di agama tidak ada di tradisi. Ini pakai istilahnya kul ya. Semua yang ada di tradisi tidak ada di agama. Semua yang di agama nggak ada di tradisi. Saya pribadi sebenarnya nggak sepakat dengan istilah ini karena terlalu gegabah menurut hemat saya. Jangan terlalu mudah mengatakan semua. Karena kalau ada satu saja yang menyatakan berbeda dari pernyataan semua tadi, runtuh perkataan itu. Contoh misalnya gini,
Mas Faik orang mana, Mas? Lamongan. Wong Lamongan. Misalnya saya bilang semua orang Lamongan itu ganteng-ganteng, misalnya gitu. Wih, ya. Mustahil kan? Ya kan? Iya. Karena saya cuma ketemunya Mas Faik. Iya. Belum ketemu Nare. Iya kan? Ketemu satu aja, ya kan? Ketemu satu aja orang Lamongan yang nggak seganteng Mas Faik, runtuh itu kata-kata, ya kan? Itu tadi. Maka memang harus hati-hati menggunakan kata semua. Kulun itu bahaya. Misalnya gini, ada yang katakan, kenapa Mas Suhadi ini mau menikah? Sebentar lagi mau menikah dengan orang Betawi nih. Woi, perlu diketahui orang Betawi itu pada titik tertentu bangga dengan orang Jawa. Dianggapnya apa? Orang Jawa itu ulet. Bukan ulet ini ya. Iya, bukan uget-uget. Artinya pekerja keras, giat gitu kan. Orangnya santun. Karena ketemunya Mas Suhadi. Iya kan. Belum tahu kan yang orang Jawa yang males kan. Iya tadi. Ketemu aja orang Jawa yang males-malesan. Runtuh itu kata-kata. Semua orang Jawa, laki-laki Jawa itu giat bekerja, tahan banting, ya kan? Atau sebaliknya, orang mengatakan wong Jawa itu kelemar-kelemer, ya kan? Ketemunya karena Mas Aji misalnya. Iya kan? Ketemunya Mas Aji, ya kan? Gara-gara ketemu satu. Padahal belum ketemu yang tadi kan wong yang tough. Wah, sampai sini yang rajin banget. Ya Mas Suhadi itu kan ngurusin apa kelinci, kan apa giat betul kan? Itu tadi ketemu satu aja runtuh itu perkataan. Artinya stereotype. Nah, ini Hanafi, saya sayang sekali perkataan itu. Kullu ma fit turos laisa fid din wa kullu ma fid din laisa fit turos. Kilah, kita ikutin aja contoh-contohnya. Faqad dhaharu at-ta'lih. Telah muncul kecenderungan untuk taklih itu transendensi ya. Transendensi wa tajsim. Kecenderungan untuk menjisimkan sesuatu. Dalamnya sesuatunya adalah Tuhan. Mengabsolutkan sesuatu dan menjisimkan sesuatu. Wa tashbih, dan menyerupakan sesuatu dalam hal ini Tuhan. Fituroth, di dalam tradisi. Walam yadhur fiddin. Tapi tadi taklih ya, sakralitas dan abstraksi lebih lanjut. Apa sih taklih itu bagian dari tanzih. Di Indonesia kan lebih mudah apa? Pengkudusan ya, pengkudusan ya kalau bahasa Kristiannya pengkudusan ya. Apa? Bukan. Taklih ini dari ilah. Dari ilah. Pengilahian sampai taraf yang sangat abstrak ya. Ini taklih dalam hal ini sampai taraf tanzih ya. Dan tazim wa tasbih itu menurut Hanafi hanya ada di tradisi. Walam yakun fid din. Kita bisa berdebat soal itu ya. Jadi menurut Hanafi misalnya ada yang suka tajsim kan Hanabilah ya. Yang kemudian yang kita lihat sekarang adalah orang-orang Wahabi. Allah katanya punya wajah, wajhullahi akbar, yadullah fauqa aydihim. Bagi orang-orang Hambaliyah yang kemudian sekarang adalah Wahabiyah, ya kayak gitulah ya kan. Sementara bagi orang-orang Mu'tazilah sebaliknya, enggak lah, ini semua harus ditakwilkan ya. Sementara kita orang Asy'ariyah menyatakan tidak semua harus ditakwilkan ya. Suatu hal yang tidak layak bagi Allah perlu ditakwil. Tapi kemudian ketika menakwil kita menyatakan wallahu a'lam bishawab ya, laisa kamitslihi syai'un gitu kan, semacam itu. Nah, menurut Hanafi kecenderungan itu hanya ada di tradisi. Maksudnya tadi itu semua dibahas di ilmu kalam, argumen-argumennya. Tapi Al-Quran itu sendiri, paling tidak kalau agama ini Al-Quran ya, di sini lam yadhur fid din. Kita bisa perdebatkan ya. Hanafi memang nggak muncul dia. Padahal ya ada juga ya. Taklih itu ada ya. Tadi kecenderungan tajsim di Al-Quran kan ada ya. Seperti tadi yadullahi akbar. Itu kan seolah-olah tajsim ya kan. Istawa alal ars ya kan. Tapi yang dimaksud oleh Hanafi di sini paling tidak begini. Bahwa pernyataan bahwa ini tajsim, ini adalah taklih, ini adalah tashbih. Itu tuh hanya
Fikih dalam pengertian wacana keagamaan, pemahaman keagamaan, bukan agama itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadi ya, satu ayat bisa jadi ditafsirkan beragam. Nah, tafsir yang beragam itulah turoth. Adapun ayat itu sendiri adalah din. Din sendiri ya sesuai dengan kata-kata Imam Ali karamallahu ya, karamallahu wajah, bahwa Al-Qur'an itu baina daffah. Intinya dia layang tikuhu ila man nataqabihi, ya kan? Al-Qur'an itu ya tertulis, tidak ngomong sendiri gitu. Kitalah yang menjadikan Al-Qur'an itu memunculkan gagasan-gagasan tertentu. Nah, gagasan-gagasan tertentu yang muncul akibat penafsiran atas Al-Qur'an, itulah yang disebut sebagai turos. Al-Qur'annya sendiri belum tentu ngomongin tentang hal itu. Karena kadang ini menjadikan turos ini kadang bisa mengkafirkan orang kan? Orang Allah itu jangan dikasih dikasih sifat-sifat. Contohnya kalam bagi orang Mu'tazilah gitu kan. Kalau Anda mengatakan kalam ini sebenarnya apa? Sifatun qaimatun bidati ta'ala kan gitu kan, biasanya gitu kan. Apakah dia seabadi Tuhan? Kalau iya, maka berarti yang abadi ada lebih dari satu dong. Berarti Anda menduakan, menigakan Tuhan. Itu kan bagi orang Mu'tazilah. Makanya jangan katakan Al-Qur'an itu kalamullah itu sebagai kodim, gitu kan? Sementara kemudian ketika orang mengatakan bahwa Al-Qur'an kalam kodim oleh Mu'tazilah kan di inkuisisi kan zaman itu. Nah, ini sebagai contoh. Pernyataan Mu'tazilah saat itu turoth. Apakah Al-Qur'an mengharuskan orang tidak percaya sebagai bahwa Allah itu mutakallim ya, mutakaliman, kalim ya, mutakalim benar ya. Itu kan lagi-lagi itu turos, tradisi. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan ada kan? Nah, gitu kan. Tapi tadi apakah dengan ini bagi sebagian orang mengatakan sebagai bukti bahwa Allah itu punya sifat kalim, mutakalim ya, wujud kidam baru mukhalaf qiyamu bina wadaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basor kalam ya, mutakalim kaunuhu mutakaliman ya kan gitu. Nah, tadi itu tapi lagi-lagi sifat 20 pun itu turoth. Ya, karena ada tradisi lain yang mengatakan enggak, jangan nisbatkan satu sifat pun pada Tuhan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa la ta'ayyun. Bagi orang-orang Mu'tazilah itu sebenarnya Tuhan kan la ta'ayyun. Di itu loh, martabat 7, martabat 7 itu bagi orang Mu'tazilah la ta'ayyun. Ini sama dengan orang-orang Hindu. Orang Hindu itu kan menganggap Tuhan itu ya nggak bisa diidentifikasi. Dan di Islam ada yang kecenderungan itu juga. Orang Buddha juga percaya tentang Tuhan dalam tanda kutip ya, sebagai nir kan. Tapi dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan. La ta'ayyun tadi, nggak jelas. Oke. Udah kita lanjut. Apa cantik? Ini. Wa dhaharul jabar fit turas walam yadhur fid din. Ini contoh. Kecenderungan predeterminasi bahwa Tuhan mengatur semuanya itu hanya ada di tradisi walam yadhur fi ad-din, tapi tidak muncul di dalam agama. Maksudnya begini, kan ketika Daulah Umayyah berdiri, itu kan ada kecenderungan untuk udahlah terima saja takdir, gitu kan. Ada doa yang kemudian ya kita suka baca itu, padahal itu doa yang politis. La mu'tiya liman mana'ta wala mani alima a'taita, ya kan? Itu kan itu sebenarnya doa politis loh itu. Bahwa orang tidak akan ada yang menolak sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk diberikan kepada seorang. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk tertolak pada orang itu. Itu sebenarnya asbabul wurud dari doa itu adalah, ini doanya orang-orang Bani Umayyah, bahwa kekuasaan itu tidak akan turun ke anak-anaknya Ali, ke Hasan Husain, gitu ya. La mu'tiya lima mana'ta, gitu kan. Ini
Allah udah menakdirkan kekuasaan tidak dikasihkan ke Hasan dan Husain. Walamani alima ataita. Nah, kekuasaan diberikan ke kami nih. Itu loh. Politis itu. Nah, akhirnya kemudian kita terima aja loh. Ini terima aja. Emang udah kenyataannya gini. Siapa anaknya Muawiyah? Yazid ya. Yazid kan padahal parah kan? Nah, itu doa itu tuh kuat di zaman itu. Ya udah terima aja Yazid semacam itu. Kemudian kita di Asy'ariyah juga kan kecenderungannya lebih baik dikuasai oleh penguasa zalim daripada tidak ada penguasa sama sekali. Ah, itu sama itu. Itu jabar kayak gitu, Mas. Itu laisa fid din, lakin fi at-turath. Adanya di tradisi, bukan ada di agama. Agama ya kita bisa milih gitu loh. Bisa milih. Tapi tadi ada sebagian orang dengan menciptakan tradisi dan menjadikan itu sepertinya agama. Sebenarnya itu. Jadi kan, wes terima aja. Nggak terima kamu berarti nggak punya rukun imanmu nggak lengkap. Kan iman kudu percaya apa? Wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Harus menerima kodok dan kodar itu. Saya penguasa. Bisa gitu kan? Anda bilang saya dolim. Oh, nggak bisa ini. Allah tadi la mani'a lima ataita. Gitu. Oke. Itu jabar itu hanya ada di tradisi, predeterminasi. Walam yadhur fid din. Ya. Kenapa? Karena di Al-Qur'an itu apa? Ya ayat-ayat tentang free will kan banyak ya. Apa misalnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Itu kan? Artinya ada dorongan-dorongan semacam itu. Kalau ada Jabariyah, yaitu maka dia tradisi lagi-lagi menurut Hanafi gitu. Wa dhaharat da'awatu fit turathi fi ilal khunu', dan muncul seruan-seruan di tradisi kepada al khunu', ketaklukan, wal istiqanah, pencarian ketenangan, slow living ya istiqanah, cari nyantai lah ya. Waridho, seruan untuk rela, wal qanaah. Qanaah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Menerima apapun yang kita miliki, kita dapatkan. Wal khauf, seruan untuk takut, walam yadhur fid din, dan itu tidak ada di agama. Ini maksudnya Hanafi mengatakan mau mengkritik tasawuf. Ya, tasawuf itu kan mengajak orang tunduklah, carilah kedamaian, terimalah. Kemudian apa? Takutlah itu. Seruan-seruan yang negatif. Artinya bikin orang guys lah, nggak usah terlalu banyak pola kalau orang Jawa nih, ya kan? Nah, itu lam yadhur fi din. Karena kalau di agama paling tidak walatan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya, kan itu kan? Cari wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah karunia Tuhanmu yang ada di akhirat. Artinya kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah demi kehidupan nanti. Tapi ada kata-kata walatansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dengan nasibmu di dunia ini. Apalagi misalnya ayat-ayat tentang wal tangdur nafsum ma qaddamat lihot, ya kan? Jiwa-jiwa orang-orang itu apa? Seharusnya memperhatikan maqaddamat lihot, apa yang akan hadir di esok hari. Artinya kita harus berpikir yang progresif, mikir kayak gitu. Tidak hanya nrimo ae lah, ngene yo ngene, ya kan gitu. Itu menurut Hanafi hal yang kayak gitu itu mujud fituros, dakwah atau panggilan seruan kepada penerimaan hal-hal tertentu yang sebenarnya nggak mengenakan, menerima kondisi sebagai adanya tanpa upaya lebih lanjut agar keluar dari kondisi itu hanya ada di tradisi walam yadhur fid din, karena agama justru mendorong kepada pergerakan gitu. Faturathu, tradisi, in huwa illa ataun zamaniyun au makan, tidak lebih daripada anugerah waktu dan ruang. Tradisi adalah
anugerah yang menyejarah, maksudnya begitu. Yahmilu fi toyatihi kulla syai'in, yang membawa segala sesuatu di dalam lipatan-lipatannya. Ini Hanafi ingin dia sebenarnya ya gimana ya? Di titik tertentu tadi sepertinya ngeritik tradisi ya. Di atas nanti kita akan lihat tuh Hanafi itu agak ini Mas, agak naik turun gitu. Kadang dia seperti bilang tadi ya, di awal tradisi itu bukan agama. Ya kan? Bukan agama, dia adalah peradaban. Tapi kemudian dia contoh-contohnya malah sesuatu yang jelek-jelek itu, dalam tanda kutip ya, jelek versi Hanafi, itu adanya di tradisi, tapi nggak ada di agama. Gitu. Naikin, oke. Mungkin kalau mau kita husnudon, Hanafi ingin meninggikan agama. Kurang lebih kayak gitu. Ya, meninggikan agama. Kita nggak ngomongin agama yang adiluhung itu loh. Kita ngomongin tradisi yang menyejarah, yang kadang muncul hal-hal yang tidak mengenakan, gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita mau husnudon dan insya Allah tafsiran saya tidak keliru insya Allah. Tadi Hanafi ingin mengatakan bahwa udah Fatihah kan, ini kan. Tapi kadang saya ngerasain gini. Tadi di awal tuh saya baca ini sebelum ketemu kalian. Saya nggak sepakat dengan Hanafi. Ini apa maksudnya? Ini barusan ketemu. Oh iya, husnudon. Saya berusaha husnudon. Kurang lebih Hanafi ini ingin angkat agama. Sementara tadi nggak. Nanti dia akan kritik lagi. Diangkat, tradisi diturunkan. Ini menyejarah. Maka muncul hal-hal yang tidak mengenakan tadi. Ya, oke. Ini lagi-lagi kenapa saya mengatakan bahwa dia mengangkat agama. Contoh yang selanjutnya ini menunjukkan hal itu. Wadinu thawrah maujudun fid din walaysa maujudan fit turab. Agama yang revolusioner itu ada di agama, tapi tidak ada di tradisi. Agama cenderungnya emang revolusioner. Selanjutnya ya, wadinu taharrur maujudun fid din. Agama pembebasan itu ada di dalam agama, walaysa maujudan fit turas. Tidak ada hal itu di tradisi. Wan naz'ah al-yasariyah, tendensi kiri-kirian, maujudatun fid din, ada di agama, walaysat maujudatan fit turas, dan tidak ada di tradisi. Ini kan contoh-contoh ini mengatakan apa? Yang diidealkan oleh Hanafi itu adanya di agama, tapi nggak ada di tradisi. Apa contoh bahwa agama itu mengajarkan revolusi, juga pembebasan, dan kiri ya. Kiri ini jangan kemudian kita ngacunya ke ayat apa Al-Waqiah ya. Washabu shimali ma asbabu shimal fi samume wa hamime enggak kayak gitu. Washabul yamin kan kalau di Al-Waqiah kan ashabu shimal jelek ya. Ashabul yamin yang bagus ya. Yang dimaksud kiri ini kiri dalam terminologi politik, ya. Kalau di terminologi agama Islam kiri jelek ya. Kita juga jangan salahan pakai kiri, jangan gitu kan. Cenderung kita kiri itu kan jelek ya. Kanan yang bagus. Tapi kalau di politik kanan itu diidentifikasi sebagai kondisi yang pro status quo. Sementara kiri adalah kondisi atau kelompok yang cenderung oposisi dan progresif gitu. Ini ngacunya kemana? Ke sejarah Perancis pasca revolusi 1789 ya, 1789. Revolusi Perancis itu kemudian di parlemennya memang di tengah-tengah ada ketua parlemen, yang sebelah kanan itu cenderungnya status quo Mas. Status quo. Sementara yang kanan kiri ini anak-anak muda, minimal yang berjiwa muda, yang ingin mengubah kondisi. Nah, yang dikatakan Hanafi ini bahwa agama itu mengandung hal-hal yang revolusioner, membebaskan, dan juga tadi kekiri-kirian dalam pengertian progresif. Apa contohnya? Sejarah Nabi aja. Tidak hanya Nabi Muhammad, dari paling tidak dari Nabi siapa? Nabi Nuh lah. Nabi Nuh itu
mengajarkan din taharrur, ya, pembebasan, juga revolusioner dari kondisi yang ada. Juga kekiri-kirian. Yang paling jelas kekiri-kirian ya Nabi Musa lah. Nabi Musa itu kan muharrir, ya, pembebas, juga mutawir, revolusioner, dan juga kiri. Siapa yang dilawan? Fir'aun. Tapi jangan katakan bahwa Fir'aun semua Fir'aun, ya. Hanya Ramses II. Ini kemarin saya kemarin ngobrol sama kawan, Kiai, bahwa orang-orang Mesir itu bangga sebagai orang abnaul faroinah, gitu Pak Mustar, bahwa orang-orang Mesir, saya waktu di Mesir itu mereka bilang nahnu abnaul faroinah, kami adalah anak cucunya Fir'aun. Orang Indonesia, Fir'aun itu kan ala fil ardi itu kan, sombong gitu kan, ngaku Tuhan. Kok mereka bangga nih? Kamu Muslim, ini Muslim. Karena begini Pak, istilah Fir'aun itu adalah kayak di Indonesia adalah raja, prabu, kan? Itu berabad-abad Pak. Dan di antara Fir'aun itu ada Akhenaten yang muwahhid, yang mengajarkan kita untuk mendorong orang-orang zaman itu, ya, untuk hanya menyembah satu Tuhan yang lata'ayun, yang tidak bisa dipersonifikasikan, seperti itu. Jadi tidak semua Fir'aun itu seperti Ramses II. Ramses II adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Nah, tadi saya katakan bahwa contoh paling konkret bahwa agama itu mengandung elan revolusioner dan pembebasan, juga kekiri-kirian, ya Nabi Musa. Nabi Muhammad juga sama, ya kan? Nabi Muhammad itu melawan tradisi Quraisy yang misoginis, ya, feodal, ya, hierarkis, dan hal-hal yang jelek semuanya, ya. Tadi tidak menghormati perempuan, melakukan perbudakan, ada kasta-kasta, ya kan? Nabi Muhammad itu revolusioner dan membebaskan. Faktik rokobah, contohnya itu contoh, ya, bahwa kalau Anda melanggar sesuatu, misalnya berhubungan seksual di kala Ramadan, itu kan salah satu hukumannya kan kafaroh, kan, kafarotnya adalah membebaskan budak. Nah, itu salah satu bukti bahwa Islam pun merupakan agama yang revolusioner, membebaskan. Perempuan tadinya bisa diwariskan, kemudian mendapat warisan, diakekai, ya kan? Perempuan, okelah, lidzakari mithlu hadil unthayain. Jangan dilihat itu, tapi minimal Rasulullah itu sudah melakukan pembebasan dan pemanusiaan perempuan secara revolusioner di zamannya, semacam itu, dan seterusnya. Contohnya itu contoh bahwa revolusi, pembebasan, dan tendensi kiri dalam arti progresif itu ada di agama. Sementara tradisi kadang kurang muncul hal itu, ya. Tradisi malah cenderungnya kadang status quo, seperti yang tadi saya sebut. Lebih baik dipimpin oleh satu penguasa dolim sekalipun daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada di agama. Adanya di tradisi. Celakanya itu tradisi kita. Syariah. Iya kan? Iya. Dan saya nggak make itu. Nggak make. Iya. Lawan dong. Karena, iya kan? Lawan dong. Karena agama ngajarkan kita untuk taurah, taharrur, kiri gitu kan. Iya. Oke. Aduh, gimana nih udah PKPNU masih tetap kayak gini nih. Parah ini. Turun besok. Nanti saya kalau jadi instruktur, wah, saya ngajarinnya kayak gitu ya. Oh, langsung dicewer sama itu, sama pusat. Bahaya. Iya. Wa tarikh maujudun fid din wa laisa maujudan fit turas. Sejarah artinya pandangan yang menyejarah, memperhatikan pergerakan manusia di ruang dan waktu, itu ada di agama. Walaisa maujudan fit turas, tidak ada di tradisi. Wal insan maujudun fid din walaisa maujudan fit turas. Manusia pun ada di agama
tapi kerap kali disembunyikan atau tidak muncul, bahkan ini disebut tidak ada di tradisi. Ini agak lebay memang Hanafi di sini. Ngomongnya laisa maujudan, ya kan tadi. Dari awal dia lebay. Kulun laisa maujud, artinya nemu satu aja runtuh nih Hanafi, ya kan? Tapi paling tidak saya berusaha husnudon dari tadi ya. Bahwa memang ada benarnya juga. Hanafi ada dua tulisan tentang ini, sejarah, tarikh dan insan. Di buku dia yang berjudul Dirasat Islamiyah. Bab-bab terakhir. Ada dua bab di situ, bab sebelum akhir judulnya adalah Limadza ghaba mabhasut tarikh fi turasinal qadim. Kenapa wacana sejarah itu gaib, tidak ada di tradisi lama kita. Kemudian bab terakhirnya limadza ghaba mabhasul insan fi turasinal qadim. Kenapa pembahasan tentang manusia itu juga gaib, absen dari tradisi lama kita. Yang saya perhatikan utamanya adalah tentang manusia. Hanafi dia mengatakan begini, contoh ya di filsafat. Di filsafat Islam itu di mana pembahasan tentang manusia? Pembahasan manusia itu peri-peri, Mas. Ya, filsafat Islam itu membagi filsafat menjadi dua. Kan definisi filsafat saya udah kasih tahu kalian ya. Tujuannya adalah ma'rifatul haq wa fi'lul khair ya. Mengetahui yang benar dan melakukan yang baik, ya kan? Dari ma'rifatul haq maka muncul falsafah nadhariyah. Saya biar nyatet-nyatet lah ya, biar saya olah belajar ya. Iya, falsafah ya. Itu yang dituju adalah ma'rifatul haq ya. Kemudian fi'lul khair ya. Dari sini maka muncul nggak pakai hak ya, ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Dari sini nanti muncul falsafah nadhariyah. Nadhariyah. Saya nggak suka alif lam, jadi sengaja saya hapus-hapusin aja alif lamnya. Ganggu. Filsafat teoritis, dan di sini muncul falsafah amaliyah. Ya. Filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis itu nanti dibagi menjadi 3 ya. 2 dulu. Yang dibahas adalah sesuatu yang murni abstrak ya. Murni konkret ya. Maka muncul yang namanya filsafat alam ya, tabi'iyah ya, hikmah tabi'iyah ya, falsafah. Nanti ini terakhir ya, falsafah tabi'iyah tentang hal-hal yang konkret. Kemudian yang sama sekali abstrak, yaitu ma ba'da at-tabi'ah. Ini kan tabi'ah ya, ma ba'da atau falsafah ma ba'da at-tabi'ah. Oke, metafisika. Nah, untuk sampai ke tabi'ah dari yang fisik menuju metafisik perlu pengantara, yaitu apa? Riyadhiyah. Riyadhiyah itu bukan riyadhah ya. Matematika itu penengah. Kenapa? Karena kalau ini konkret ya, ini abstrak. Matematika itu adalah abstraksi konkret. Ya. Masih ada hubungannya dengan hal-hal yang konkret. Misalnya kita ngomong soal rumus segitiga, segi 4, ini kan ada urusannya dengan konkret. Kalau ini ngomong tentang keadilan, kebaikan, itu kan kita nggak bisa definisikan secara definitif kan? Apa itu keadilan, ya kan? Nggak bisa itu. Keadilan sosial itu masih ini mas, keadilan itu apa, ya kan?
Maka ini, jadi jangan bayangkan mabadat tobiah itu membahas jin, setan, malaikat, enggak ada urusan itu semua. Enggak ada urusan itu. Hidup setelah mati, akhirat semua, enggak. Filsuf enggak bahas kayak gitu. Enggak penting bagi para filsuf. Nah, di sini kemudian falsafah amaliyah ini, kalau ini kan membahas sesuatu yang hanya diketahui saja. Kalau ini filsafat amaliyah adalah membahas sesuatu yang diketahui dan untuk dilakukan. Ada yang terkait dengan pribadi. Itu nanti pembahasannya adalah akhlak, ya, etika. Akhlak itu urusannya kebaikan untuk individu. Kemudian individu yang paling dekat dengan individu adalah keluarga. Nanti ini tadbirul mangzil. Tadbirul mangzil. Ya. Filsafat keluarga. Ya, ada filsafat keluarga. Baru yang terakhir, kalau ini individu, ini keluarga. Keluarga, satu keluarga, kakak-kakak, jadi membentuk apa? Masyarakat kan? Masyarakat perlu diatur, maka ini siasah, politik. Nah, menurut Hanafi, manusia sebagai manusia dibahasnya di mana? Gitu. Menurut Hanafi di sini dia bilang, terutama di titik ini ya. Di sini nih, kalau di sini oke lah, filsafat masuk di sini ya. Tapi filsafat yang utama kan di sini. Ainal insan. Apakah dia bagian dari tobi'ah? Alam, kan beda. Matematika, enggak juga. Abstrak, enggak juga. Nah itu. Jadi Hanafi bilang ini konsep taksonomi filsafat versi Ibnu Sina, Al-Farabi kayak gini. Ya. Nanti yang membedakan adalah yang muncul sebenarnya yang bisa menjadi falsifikasi dari pernyataan Hanafi ini adalah filsafatnya Ikhwanus Sofa. Nah, Ikhwanus Sofa itu bahas tentang manusia. Artinya laisa maujudan fitur, sebenarnya Hanafi ini gugur karena ada Ikhwanus Sofa. Ini pun sebenarnya masih bahas manusia ya. Yang ingin dikatakan oleh Hanafi bahwa manusia sebagai manusia itu memang tidak menjadi konsentrasi utama gitu. Sejarah sama juga menurut Hanafi, sejarah sebagai sejarah sampai taraf filosofisnya itu nggak kuat banget gitu. Baru muncul di Ibnu Khaldun, ya, filsuf sejarah Muslim yang dikenal di dunia itu ada dua. Satu Miskaweh yang menulis tentang Tajarubul Umam. Kemudian Ibnu Khaldun dengan bukunya Al-Ibar dan Muqaddimah ya. Tapi Hanafi dalam hal ini mengatakan sejarah sebagai sejarah ya. Kajian yang filosofis tentang sejarah itu bukan tradisi yang yang spesifik sebenarnya itu. Nah, tapi agama ada menurut beliau. Kenapa? Buktinya apa? Sejarah ya misalnya. Bukti bahwa di Al-Quran itu ada sejarah, ada satu surat yang membahas tentang sejarah, Al-Qasas. Ya. Al-Qasas itu sebagai contoh bahwa kita banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melihat sejarah yang lampau. Untuk apa? Filsafat sejarah yang ada di Al-Quran itu pertama adalah kita mendapatkan ayat, ya, tanda-tanda. Jadi, apa filsafat sejarah yang bisa diambil dari Al-Quran? Pertama ayat, tanda-tanda. Kemudian yang kedua ibroh, pelajaran. Kemudian yang ketiga zikr, peringatan. Misalnya cerita tentang Nabi Musa, kan banyak ya. Itu tuh ada 3 hal itu. Ada tanda-tanda, ada pelajaran, dan ada peringatan. Semacam itu. Kalau ketemu orang yang misalnya tadi tanda-tandanya ala fil ardi, misalnya gitu kan. Ini nih penguasa despotik misalnya gitu. Itu ada tanda-tandanya. Maka dzikir diperingatkan. Ini apa yang dilakukan? Ya jadilah seperti Musa misalnya gitu. Peringatan dan kemudian
mengambil pelajaran dari situ. Musa selanjutnya apain semacam itu. Dan Nabi Muhammad dan seterusnya itu Al-Quran dalam hal ini agama menurut Hanafi mengandung sejarah. Mengandung kajian tentang manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Nah, itu ayat yang jelas banget bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ya kan? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri gitu kan. Wahai Mas Aji, jangan bunuh diri. Itu Al-Qur'an nyuruh gitu Mas Aji. Tapi nama Mas Aji enggak ada. Jangan. Itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya Al-Quran, agama itu memperhatikan manusia. Tapi sejauh mana agama itu memperhatikan manusia sebagai manusia? Itu di fikih saja coba. Apakah fikih 100% memperhatikan manusia sebagai manusia? Belum tentu loh. Coba, oke, ada zakat, kan kita ada zakat. Yakin zakat itu untuk memanusiakan manusia? Saya kok nggak yakin. Seringkali kita zakat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya kan? Bahkan misalnya nih, sebentar lagi Idul Adha. Yakin tuh Idul Adha itu untuk menyantuni orang fakir miskin? Enggak. Ya, jalanin ritual aja. Oh, Idul Adha motong. Iya. Habis itu bagi-bagi, kita makan-makan. Ya kan? Udah selesai. Zakat juga sama. Idealnya nih, kalau memang mau memanusiakan manusia, zakat itu ya gimana nih orang yang tahun ini mustahiquz zakat, penerima zakat, tahun depan dia muzaki. Tuh kalau kita nggak usah se-Indonesia lah, minimal ini satu Ciganjur aja. Kalau ya tahun lalu ini orang miskin, ya mustahik zakat. Mas Aji misalnya tahun ini mustahik zakat, tahun depan masih mustahik zakat. Itu berarti zakat yang ada di Ciganjur itu nggak jalan. Orang zakat ya cuman gitu-gitu aja. Seharusnya kan ada itu ya, ada snowball. Artinya zakat sekalipun itu tidak manusiawi. Padahal sebenarnya risalah dasarnya agama ya tadi ya ayat-ayat tentang apa namanya tentang zakat itu kan setelah sholat kan, selalu kayak gitu kan. Menafkahi itu setelah sholat. Artinya ini ayat-ayat yang penting. Setelah ke Tuhan kita ke manusia. Tapi sejauh mana perhatian tradisi dan manusia yang membentuk tradisi itu terhadap manusia sebagai manusia itu goyang. Karena paling banter dia melihat manusia yang melihat ke atas dulu gitu. Manusia sebagai manusia nggak diperhatikan. Makanya kenapa Gus Dur bilang apa? Tuhan tidak perlu dibela, yang perlu dibela mah manusia. Ya kan? Tuhan udah maha. Itu tadi. Itu sebenarnya beliau ngomong kayak gitu tuh agar kita turun ke bawah. Gitu. Nggak usah Tuhan dibela, yang perlu dibela manusia. Santri-santri ini mustad'afin gitu kan, terus dibela ini santri, ya kan gitu. Oke. Wa min thamma, dan dengan demikian kanat ahkamuna ala turos birrafdi awil qabul, keputusan kami tentang tradisi dengan menolaknya atau menerimanya. Ahkaman itu adalah putusan-keputusan la tamussu ad-dina, yang tidak bersentuhan dengan agama fi kathirin atau au qalilin au fi qalil, sedikit atau banyak. Wa ka'anna ikhtiyarona minat turath la yuaddi ila takfirin au tadlilin fid din. Dan pilihan kami terhadap tradisi tidak mengakibatkan kepada kekafiran atau kesesatan dalam agama. Ini loh. Kenapa tadi bilang kan? Hanafi nggak ngomong agama, ngomongnya tradisi. Ya, tradisi itu ya plus minus seperti tadi. Agama justru agung, risalahnya luar biasa semacam itu. Tradisi ya seperti tadi ada plus minusnya. Nah, kalau kata Hanafi, saya menolak satu tradisi dan memilih yang lain, jangan kafirkan saya gitu loh. Ini nggak ada urusan dengan agama. Ya tadi Hanafi misalnya ya mengkritik hal tertentu dari Asy'ariyah. Ya dia tidak mengkritik agama, yang dikritik adalah tradisi yang meruang dan waktu semacam itu. Misalnya kemarin kayak saya bilang bahwa Nasr Hamid Abu Zaid mengkritik tradisinya Imam Syafi'i
mengkritik Imam Syafi'i wa ta'sis al ideologi al-wasatiyah ya. Imam Syafi'i dan pembentukan ideologi moderat. Beliau mengkritik, yang dikritik bukan agama, yang dikritik adalah tradisi. Jadi jangan dikafirkan. Tapi kan kadang lebay. Seolah-olah mengkritik satu aliran, satu mazhab, seolah-olah mengkritik agama dan dianggap kafir, murtad. Nah, itu Hanafi ingin mengatakan itu ya. Makanya tadi dia mengangkat agama dan memilah gitu. Mana yang agama dan mana yang tradisi. Walaupun tidak secara spesifik dia yang disebut agama seperti apa, yang tradisi seperti apa. Tapi dia mengatakan intinya bahwa agama itu luhur, mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa seperti revolusi, pembebasan, tendensi progresif, perhatian kepada sejarah, perhatian kepada manusia, semacam itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya tradisi mungkin lalai dengan hal-hal semacam itu. Nah, kalau Hanafi menolak sebagian tradisi dan menerima yang lain, jangan dipandang dia menolak atau menolak agama. Tidak ada urusan dengan agama. Ini hanya tradisi yang meruang dan mewaktu. Karena tempo hari sudah dibahas juga ya, bahwa Hanafi tidak melihat agama tradisi secara hitam putih untuk selamanya. Hal yang sepertinya negatif dulu jadi bagus sekarang. Hal yang saat ini sepertinya bagus jadi negatif di kemudian hari. Jadi dia tidak akan melihat sesuatu secara absolut untuk selamanya, semacam itu. Fadinu dzatuhu asbaha turothana. Agama itu sendiri pada titik tertentu menjadi tradisi kita. Ini hal yang lain nih. Ya. Agama yang sedemikian dahsyat itu pada tataran tertentu menjadi tradisi kita. Artinya apa? Meruang dan waktu. Li'anna dina, karena agama qad tamatsalathu jama'atun, telah dipraktekkan oleh suatu komunitas. Wahawalathu ila thaqafatin tibqan limutatollibatil asri, dan diubah menjadi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, agama itu adiluhung. Tapi pada tataran tertentu dia menjadi tradisi, ya. Kenapa? Karena dipraktekkan. Jadi yang lagi-lagi kalaupun dia ngeritik itu bukan agama yang Islam gitu loh. Agama yang sudah membudaya ya karena dipraktekkan oleh masyarakat. Jadi misalnya Hanafi mengkritik orang yang fokusnya kepada trimo ing pandum ngono. Itu yang dikritik bukan agama, karena memang agama sendiri ya sebenarnya kan ngajarkan kita untuk nerima ya pada titik tertentu ya. Tapi kalau ada orang yang seharusnya nih kondisi sekarang nih, kita harus bergerak nih, jangan nerima-nerima aja. Nah, yang dikritik itu bukan agamanya, tapi praktek keberagamaan itu. Sekarang saatnya kita untuk giat bekerja, giat belajar. Jangan kemudian ya saya wong train wong Jember gitu ya. Train kula kaya pancen bodoh, Pak. Ya ngomong ngene yo ngene. Nah, tapi ngene yo ngene tapi aja ngene kan ngono ya, Pak. Nah, itu tadi. Ketika ada orang ya saya emang kayak gini. Memang sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi petani. Enggak ngono. Nah, itu loh. Karena bilang, jadi yang dikritik tadi ya, kemudian orangnya itu dalil kan loh. Wah, bahwa kita harus menerima semua itu udah rezeki udah diatur misalnya gitu kan. Gak akan ketuker. Iya itu betul. Tapi kemudian padahal ini orang harus bergerak. Contoh saya kasih contoh begini. Tentang petani ya. Ada saya di kamu salah satu tanah yang saya miliki itu berbentuk sawah 1 hektar lebih lah. Dikelola oleh orang. Saya nggak mungkin macul sendiri ya. Jadi tuan tanah akhirnya kan. Oke. Ditanemin nih.
Hasilnya itu 15 juta. 15 juta dalam waktu 4 bulan nanam. Ya. 14 juta. Kan dibagi 2, marung ya Bang ya. 14 jadi dapatnya 7. 7 untuk saya, 7 untuk yang pengelola. Nah, 7 bagi 4 piro Mas? 2 kurang kan? Gak nyampe 2 kan? Artinya 2 juta pun kurang. Sebulan kurang dari 2 juta Mas. Sementara harus panas-panasan, kotor, hal kayak gitulah. Yang saya pikirkan adalah, ini yang ngelola tanah saya namanya Pak Rusdi. Anaknya dia apakah masih mau jadi petani kayak gitu? Panas-panasan, kotor-kotoran, hasilnya kayak gitu. Ada tunda. Ya kan? Selama dia nunggu 4 bulan itu, apa ya, dia nggak ngutang kan. Sebagian petani akhirnya, petani penggarap kan ngutang. Hutang 7 juta kan ya mungkin kalau di daerah lumayan ya. Kalau saya ngukurnya di Jakarta ya kasihan lah. Dalam waktu 4 bulan dapat 7 juta gitu. Yang saya pikirkan adalah gimana generasi selanjutnya? Apakah masih ada petani? Kalau dibiarkan gitu terus, ya saya khawatir kita akan kehilangan generasi petani, ya kan? Itu tadi. Saya ngomong kayak gitu, ya ada salah satu di keluarga saya bilang, ya emang ngono, mbok disyukuri entuk 7 yuta ngono. Oh aku ya syukur kan, syukur. Nggak kayak gitu. Jadi bukan ini bilang yang dibahas bukan masalah syukur nggak syukur, tapi yang saya bahas adalah generasi selanjutnya. Kira-kira anak muda di kampung jadi petani kayak gitu ngerasa keren atau enggak? Cara umum kita ngomong, kan nggak keren kan? Tadi kalau ngerasa nggak keren dan akhirnya pindah semua, itu kan kita akhirnya kehilangan satu generasi, kehilangan generasi petani. Tanah kita akan jadi seperti lagu tahun 2000 itu loh. Kalian Nasi Daria ada tahun 2000 itu tanah itu jadi beton. Akhirnya kita akan ngimpor beras, padahal tanah kita subur. Kita kehilangan semacam itu. Saya mikirin masa depan, bukan ngomongin ya syukur loh. Kona'ah. Ketika saya ngomong kayak gitu, bukan saya kemudian ngelawan agama. Yang saya lawan adalah pandangan keberagaman yang sudah membudaya, yang kemudian menjadikan orang menerima begitu saja dan mengabaikan kondisi generasi selanjutnya yang ini sebenarnya berefek besar pada bukan hanya ke keluarga itu, tapi kita satu bangsa. Satu negara. Kalau kehilangan petani, bahaya kita. Ya. Kita kehilangan sawah, bahaya kita. Kehilangan petani, bahaya. Nah, gitu loh. Oke. Layu jadu dinun fidatihi. Tidak ada agama pada dirinya. There is no any religion as such. Gitu kalau bahasa Inggrisnya. Dasding ansih lah. Agama yang tidak berubah, yang tinggi banget. Nah, ini kan Hanafi apa bilang, oke, agama luhur. Tapi agama sebagai agama yang tidak berubah, absolut, abstrak, metafisik, itu apa? Nggak ada menurut dia. Bal yujadu turathun li jama'atin muayyanatin. Tapi yang ada hanyalah tradisi bagi satu komunitas tertentu. Doharo fi lahdotin tarikhiyatin. Yang muncul pada momen historis muhaddadatin tertentu. Wa yumkinu tatwiruha, yang mungkin untuk dikembangkan tibqan sesuai dengan lillahdoh at-tarihiyah al-qadimah, dengan momen historis masa depan. Agama sebagai agama yang tidak bisa diotak-atik itu nggak ada. Kenapa? Karena seperti Al-Quran tadi yang saya bilang di awal, yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Al-Quran itu tidak berbicara dengan sendirinya. Artinya, iya Al-Quran. Iya Al-Quran ngomong gitu, tapi ketika Anda membicarakan tentang itu sudah tafsiran. Saya tadi berapa kali nyebut dalil-dalil Al-Quran, tapi itu ya oke, saya ngambil ke Al-Quran, tapi kan tafsiran saya. Artinya kalau Anda mengkritik saya, kalian nggak sepakat dengan itu, bukan kalian nggak sepakat dengan Al-Quran kan? Kalian hanya tidak sepakat dengan tafsiran saya atas Al-Quran. Itu sama juga tadi. Agama as such, there isn't. Ya. Al-Quran sebagai Al-Quran,
Yang tahu maksudnya Al-Quran siapa? Ya Allah. Ya kan? Ketika Al-Quran dibaca itu udah tafsir, kan? Sudah tafsir, artinya ya jangan marah kalau tafsiran itu dikritik, ya. Ini sama. Hanafi mengatakan agama as such nggak ada, yang ada hanya tradisi. Bagi kelompok tertentu yang muncul di momen tertentu yang mungkin dikembangkan untuk masa depan. Nah gitu. Jadi Hanafi kenapa tidak membicarakan agama? Yang dibicarakan adalah tradisi saja. Dan tradisi itu sangat meruang dan mewaktu. Kenapa? Dia tidak mengaji agama karena agama as such itu berat, ya. Tidak ada gitu. Paling banter kayak tadi Hanafi bilang, agama mengandung sisi-sisi progresif, agama mengandung sisi-sisi revolusioner. Itu ya Hanafi sebenarnya ngomongin hal penafsiran dia juga kan. Ya, kayak tadi saya ngomong Nabi Muhammad, Nabi Musa itu revolusioner. Itu kan juga tafsir saya, ya kan? Sama tadi. Nah, yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa yang mungkin dibicarakan itu adalah tradisi. Dan tradisi itulah memang ada hal yang minor di dalamnya, tapi masih mungkin untuk dikembangkan untuk masa kini dan masa depan. Dan kalau ada kritik terhadap tradisi, walaupun itu ada kaitannya dengan agama, itu bukan kritik terhadap agama. Karena agama as such, there isn't, nggak ada. Yang dikritik adalah tradisi, dan tradisi itu menyejarah, meruang dan mewaktu. Ada bau-bau manusianya di dalamnya. Artinya dia tidak imun dari kritik. Dia tidak maksum lah ya. Tradisi itu tidak maksum, ada kekeliruannya, apapun itu. Baik itu di ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, itu semua tradisi. Mengkritik ilmu hadis, mengkritik ilmu qiraah itu bukan mengkritik agama. Dan disitulah kita bisa mengembangkan tradisi. Itu saja untuk hari ini, malam ini. Selanjutnya kita diskusi setelah kita matikan siaran langsung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.